Baik, selamat datang di Intri Channel. Saya Ibnu Malik dan kali ini saya akan membuat video series Learning Journal mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita semester ini. Baik, pemirsa, di series kali ini adalah perkenalan mengenai teknik reportase dan investigasi berita. Diartikan dari kata per kata, apa itu teknik, apa itu reportase, apa itu investigasi, dan juga berita. Yang pertama adalah teknik. Apa itu teknik? Jadi teknik itu merupakan sebuah keahlian yang dimiliki seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, teknik itu bahasanya masih umum karena tidak ada, kalau misalkan digabung ya ada dua teknik, bukan, maksudnya ada dua kata, jadi kayak teknik dan juga reportase berarti merupakan teknik atau sebuah keahlian dalam menyelesaikan masalah di dalam reportase atau peliputan berita. Jadi reportase itu meliput berita. Ketika seseorang memiliki suatu skill dalam meliput berita, nah itu merupakan teknik dalam reportase. Misalkan meliputan berita adalah mengambil data yang ada di lapangan, memproses data yang ada di lapangan, dan juga mempublikasikan informasi yang sudah didapat, seperti itu. Nah, selanjutnya investigasi berita. Investigasi itu apa sih? Jadi investigasi itu merupakan pencarian suatu data secara menyeluruh atau mencari sebuah informasi secara menyeluruh yang ada di lapangan. Jadi data-data yang ada di lapangan dikumpulkan dalam sebuah informasi atau diproses ya, di dalam sebuah informasi itu diproses untuk apa? Untuk bisa dipublikasikan agar semua khalayak itu bisa mendapatkan informasi yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh khalayak tersebut ya. Kayak misalkan ada sebuah kasus di mana KDRT. Nah itu kita juga harus meliput hal yang bisa dibilang bisa diambil atau diambil artinya bisa dilihat oleh khalayak umum, tapi juga ada bagian-bagian yang tidak bisa dilihat. Ya kayak misalkan bagian kalau misalkan sebagai pelaku itu biasanya disamarkan mukanya ya. Disamarkan mukanya agar tidak atau agar tidak diketahui oleh khalayak. Maksudnya ya disamarkan dia nanti ketika ada di khalayak, kalau misalkan tidak disamarkan nanti kan bahaya juga untuk orang tersebut gitu. Untuk pelakunya bahaya. Makanya kenapa sebagai pelaku, sebagai korban biasanya terhadap KDRT tersebut itu disamarkan mukanya. Nah, seperti itu. Atau ada lagi misalkan tentang korupsi yang ada di pemerintahan. Nah, itu penyelidikan hal yang kayak begitu tuh atau mengambil informasi yang ada di situ disebut sebagai penyelidikan. Artinya kita mencari informasi yang ada di pemerintahan tentang kasus korupsinya itu siapa aja, atau tentang yang sempat viral dulu kemarin-kemarin itu Sambo, ya kasusnya Sambo itu. Nah itu kita mencari data di dalam lapangan. Jadi memang tanggung jawabnya itu sebagai reporter besar. Makanya kenapa kita harus berhati-hati dalam mengambil data-data yang ada di lapangan. Nah itu bukan hal yang mudah karena memang takutnya ketika kita ada di lapangan kita itu diancam, ya kan? Reporter itu bisa jadi diancam, atau misalkan reporter itu tidak akan bisa hidup tenang selama dia hidup ada di dunia. Nah makanya tanggung jawab sebagai reporter itu sangat besar ya teman-teman. Oke, selain dari peliputan juga, selain dari investigasi berita, jadi teknik-teknik yang akan diajarkan pada mata kuliah ini juga mengenai teori. Maksudnya teori dalam kita itu membuat suatu video untuk dipublikasikan. Jadi ketika kita sudah mempelajari mengenai dasar-dasar jurnalistik, kode etiknya seperti apa, nah, dan juga mengenai penulisan berita dan artikel. Jadi itu tuh dua mata kuliah yang wajib ya. Jadi ketika kita mengambil mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita, kita juga harus mengambil sebelumnya itu harus mengambil mata kuliah dasar-dasar jurnalistik untuk mengetahui apa sih yang harus kita ketahui ketika kita terjun ke dalam dunia reporter gitu. Itu tentang dasar-dasar jurnalistik. Nah, yang selanjutnya
mata kuliah yang wajib diambil sebelum kita mengambil teknik reportase dan investigasi berita itu mengenai teknik penulisan berita dan juga artikel, bukan teknik tapi penulisan mata kuliah, penulisan berita dan juga artikel. Untuk apa? Untuk kita mengetahui bagaimana cara untuk menulis berita, bagaimana cara untuk menulis sebuah artikel. Itu kan karena ada cara-caranya dalam membuat berita. Kita tidak bisa asal untuk menuliskan suatu naskah dalam sebuah informasi berita dan juga artikel. Nah, seperti itu. Dan pembahasan yang terakhir mengenai rencana bidang studi. Jadi apapun yang akan dilaksanakan ke depannya oleh mahasiswa dibahas oleh dosen. Ya umumnya kita itu harus masuk selama 11 hari. Dan selanjutnya itu mengenai kita harus ikut UAS, kita harus ikut UTS, dan juga membuat tugas individunya itu membuat video learning journal seperti ini, dan juga untuk tugas kelompoknya itu seperti biasa kita membuat makalah dan juga presentasi di depan kelas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada presenter. Terima kasih yang ada di studio. Nah, terima kasih ya Bangku yang ada di sana ya, yang telah menyampaikan informasi tentang apa saja sih yang kita dapatkan series pertama kali ini dan juga pertemuan pertama pada kali ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam.